Halo semuanya, ayo kita lanjutkan lagi. Udah lama nih nggak pernah dongeng SQL Server. Sekarang yang keenam, query pengelompokan. Biasanya itu untuk membuat satu daftar, jadi daftar item di kolom X gitu misalnya gitu ya, atau dia satu unique record. uh, Misalnya unique record berdasarkan tahun, nama toko, terus nama customer gitu ya, gitu misalnya. Terus ada yang agregat function, jadi kita mau tahu totalnya customer tertentu itu total per tahunnya dia melakukan transaksi berapa rupiah gitu misalnya, dan termasuk filter-filternya lah. Nah, kita kan bahas itu tuh di dalam pembahasan yang ke-6 ini. Kita mulai ya. Yang pertama itu untuk distinct itu untuk pembuatan unique record, minimal berisi satu kolom, jadinya satu daftar unique list gitu ya. Kalau satu kolom, tapi kalau banyak kolom jadinya kan unique record. Kalau berubah itu alat untuk membuat satu kelompok gitu ya. Jadi biasanya artinya itu dikelompokkan berdasar pada gitu. Nah, jadi di sini kalau berubah itu digunakan untuk mendefinisikan kriteria sebuah pengelompokan. Hanya sebuah pengelompokan. Kalau untuk yang banyak pengelompokannya kita akan bahas di sisi yang mungkin setelah ini ya, tentang window functionnya ya. Nah, kalau agregat functionnya itu fungsi-fungsi yang untuk mendapatkan nilai agregat. Nah, itu sudah umum kita dapatkan. Statistik itu biasanya menggunakan nilai-nilai agregat ini seperti count, sum, average, max, min, dan sebagainya. Ini jika digunakan bersama group by kan kita bisa mendapatkan data yang lebih bagus lagi ya, misalnya total per tahunnya gitu kan, daripada sekedar total seluruh data. Itu mungkin lebih seru kalau total per tahunnya, total per tahun per tokonya, atau total per tahun per tokonya per customernya misalnya gitu ya. Having untuk memfilter hasil agregatnya, jadi bukan memfilter datanya. Kalau memfilter data yang akan diproses tetap pakai where. Kalau having itu digunakan memfilter hasil agregatnya. Jadi jangan memasukkan filter terhadap data itu di dalam having ya. Jadi misalnya having tahun antara sekian sampai sekian, padahal grup by-nya sudah berdasarkan tahun. Wah, ya jangan gitu ya. Nanti deh. Jadi kalau kita lihat dari 4 hal ini, distinct adalah simplifikasi dari group by tanpa ada kolom yang dikomputasi dengan agregat function. Kalau group by biasanya itu kita gunakan kalau dia bersama dengan agregat function gitu ya. Nah, ini ada sintaks secara umumnya nih. Ya, kalau mau dibaca monggo, ini nice to know aja atau sebagai catatan kecil aja. Nah, nanti kalau bingung nyusun query-nya bisa lihat di susunan di situ. Oh, itu toh gitu ya. Oke, ini yang mau dibahas sekarang menggunakan distinct dan menggunakan group by supaya kita tahu bedanya. Kemudian mengenal agregat function gitu ya. Terus agregat function di setiap kelompok, group by tapi ada agregat functionnya, kemudian memfilter hasil agregat dengan having. Oke. Nah, kasus datanya ini kasus data penjualan. Di sini katanya mendapatkan daftar tahun data penjualan, daftar tahun kode. Oke. Oh, ini kode gerai ya. Kode gerai ada. Oh, ini sebaiknya mungkin kita bisa buatkan satu view yang untuk membuat data dasarnya dulu ya kan. Kemudian ini record, ini total, ini ada syaratnya lagi, BIC. Oke, ini mirip-mirip seperti yang kemarin tapi sekarang lebih sederhana ini. Oke, kita bisa membuat sumber datanya dulu dari si tabel penjualan. Untuk itu ini saya bekerja di master, pindah dulu, database-nya adalah DB pertama. Nah, untuk database dan linknya ada di deskripsi ya. Oke, ini sudah pindah ke, atau pakai use juga boleh nih, use DB pertama gitu juga bisa nih gitu ya, seperti yang kemarin lah, ini sudah umum ini dah gitu kan. Kita set up tempatnya. Oke, sekarang kita akan membuat dataset sumber
data yang akan diolah. Ini nanti disimpan sebagai view. Oke, berdasarkan dari yang di atas sana, ini selectnya biasanya satu dulu, from-nya itu saya ambilkan dari penjualan di sini, gitu. Ini ada berhentinya, nih kalau di execute harusnya sudah oke. Kemudian di sana itu yang dipakai adalah tahun data penjualan. Ini ada tanggal, berarti ini tanggal. Mungkin ini kolomnya hampir semuanya ya. Semuanya dipakai. Oke. Ini adalah data aslinya begini dulu. Kemudian yang kita butuhkan adalah data tahun. Kita bisa tambahkan tahun di sini. Itu sama dengan year-nya tanggal gitu. Bisa di execute. Kemudian apa di sini? Gerai itu kode gerai. Ini saya kasih nama G saja, yaitu left-nya dari gerai 1 itu katanya. Gitu. Kemudian ini sudah ada. Apalagi di situ tuh yang kode gerai. Pertama BIC. Ini BIC-nya 1 atau 2 dari PT dari gerainya itu. Oke. Ini ya, saya turunkan deh. Ini kan gerainya tadi. Case-nya berdasarkan ini. Oke. Ini BIC sama dengan case when si ini in, apa itu tadi katanya, P dan T. Nah kalau in berarti ini P, di sini T gitu, dan 1 when ini sama dengan S, maka 2 else-nya adalah 0 n gitu ya. Oke, ini sudah kita dapat di situ tanggal kayaknya. Kita taruh di belakang saja kalau memang dibutuhkan nanti. Kemudian apalagi di sana ya, ini sudah menghitung sebenarnya per bulan. Oh, per bulan ya. Kalau per bulan itu kita nggak menyimpan bulannya toh, harusnya itu sudah tahun dengan bulan ya. Nah kadang-kadang kita menyebutnya dia sebagai periode, saya bisa nyebutnya periode begitu. Itu sama dengan year-nya tanggal dikalikan 100 ditambah month-nya tanggal gitu ya. Oke, kita sudah punya periodenya. Kemudian sudah nih, nah kayaknya sudah nggak ada ya. Oke, sudah nggak ada, ini bisa kita simpan, yang lain-lainnya masih dipakai. Oke, tanggal gerai kita letakkan di belakang aja deh. Kita jadi ini datanya mungkin ya akan dipakai ini sepertinya ini. Nah ini kita simpan di dalam satu view, jadi akan create view. Kita pilih skemanya, di sana ada skema data, di sini kita bisa tulis misalnya source penjualan gitu, penjualan S ya. Oke, kita execute. Nah nanti di view sudah jadi. Nah di view sudah jadi nih, kita bisa dapat daftar kolomnya nih beserta tipe datanya. Oke, nah ini gerai 40 tapi di sini varchar 1 gitu ya. Oke, biarkan aja varchar nggak masalah. Nah, bagian yang ini sudah bisa saya off kan, lalu kita bisa mulai, saya save dulu deh. Saya save. Kita bisa mulai dari mendapatkan daftar tahun berjalan, tapi kita sudah pakai yang namanya DT source penjualan ini ya. Ya, sekarang kasusnya saya copy dari ke bawah sini ya. Oke, ini kasus nomor 1. Kasus 1 gitu ya.
Select-nya itu from-nya sudah jelas dari si data source penjualan, view-nya tadi. Yang diambil adalah daftar tahun, berarti yang diambil tahun, gitu ya. Ini kalau saya execute, maka dia akan menampilkan semua tahun. Untuk mendaftar, kita tambahkan distinct di depannya. Oke, gitu. Nah, kita akan dapat data, oh ternyata ada 2 tahun, gitu ya. Nah, format ini kan yang nomor berikutnya kan, eh, daftar tahun data penjualan, gitu ya. Nah, di sini kan ada contoh pakai yang group by. Oke, kalau kita setarakan dengan group by, nanti jadinya begini. Ini distingnya dihapus, di sini diganti. Ada group by tahun, gitu ya. Oke, itu sama hasilnya. Jadi ini sama nih hasilnya. Kalimatnya begini sama. Jadi distinct itu simplify dari kalimat ini, gitu ya. Oke, yang bagian kasus 1 sudah selesai. Kemudian ini saya kita ke yang nomor 2. Ini sudah oke ya. Nomor 2 adalah daftar tahun dan kode gerai. Oke, unique record berarti saya bisa pakai yang dari kasus 1 tadi. Ini kasus 2. Gerainya adalah G. Gitu. Ini jadinya unique record. Kemudian jadi jumlahnya sudah naik ini jadi 5 nih. Kalau nggak ada G, dia hanya tahunnya dok kan. Oke, di setiap tahun itu pasti ada berainya, ya kan? Nah, ya, mau pakai order juga boleh deh kalau mau di order. Tapi biasanya saya jarang pakai order kecuali nanti kalau sudah di sana baru di order. Kemudian itu jumlah rekor dan total omset. Oh ya, yang ini juga bisa diformat dalam bentuk susunan grup by begini ya. Jadi, kalau pakai grup by, berarti semua yang disebut di bagian select harus masuk di grup by, gitu ya. Kalau disebutkan di dalam select, dia harus masuk di dalam grup by. Itu poinnya ya begitu saja. Tapi yang di dalam grup by tidak harus ada di select. Kita menambahkan yang lainnya, tapi jumlah recordnya akan berbeda. Itu jarang pakai. Nah, ini contoh kasus 2 gitu ya. Oke, sudah selesai. Kasus 2-nya sekarang jumlah rekor dan total omset. Nah, kita pakai yang ini lagi. Saya copy untuk kasus 3. Oke, tapi tidak distinct di sini. Jadi ya, ini kan sumber datanya yang diminta adalah jumlah rekor. Ini rekor sama dengan count, gitu ya. Biasanya orang pakai count bintang boleh, mau count 1 juga sama saja, gitu ya. Nah, kemudian hmm, total omset. Total omset sama dengan ini pasti sum. Sumnya dari si omset. Omset ada di sini nih. Oke, ini kalau kita sudah begini nih, kan ada agregat nih, tapi tidak ada pembentuk grup, maka kita nggak perlu ada grup by di situ. Ini yang keluar hanya satu baris, gitu ya. Kasus 3 beres. Ini kasus 3 selesai. Gitu. Kemudian, jadi kalau tidak ada grup by, itu hanya keluar satu baris begini nih kalau agregatnya ya. Sekarang kita mau menghitung jumlah rekor total omset minimum ekor minimum. Nah, oke. Pakai yang ini lagi. Kasus ini untuk kasus 4, ini kan lebih kompleks nih kasus 4 nih. Oke. Kasus 4. Oke. Kita pakai yang ini, yang dia pakai apa nih? Jumlah rekor, total omset, minimum ekor ayam, minimum ekor ayam sama dengan minimum dari ini ekor ayam. Kemudian di sana ada apa tuh? Maksimum, ya kan? Namanya di sini juga max.
kemudian dia minta apa lagi tuh ya di sana tuh ya rata ya. Oke, rata itu average. Ini saya ganti lagi aja jadi AVG. Maka ini fungsinya juga AVG gitu. Ini jika saya belum pakai berubah ini ya, ini baru menghitung ini nih sampai sini nih. Nah, baru sampai situ. Per tahunnya belum nih. Kalau begini toh, ini saran gitu, dia jadi hasil garis. Karena masukkan per tahun di sana, berarti akan ada kolom tahun. Kolom tahun ini berarti grupnya tahun nih, kan? Ini kan ada kolom tahunnya. Ini kalau saran akan error, karena di sini kan ada agregat. Oke, ini kalau saran error. Jadi harus ada yang di grup. Itu sebabnya di sini ada grup by. Nggak bisa pakai distinct. Ini grup by-nya pasti berdasarkan tahun. Selain yang dikenai function agregat itu harus masuk ke grup by. Gitu ceritanya. Jadi ini kalau per tahunnya, terus di sana per property katanya. Dan kode PIC, kode PIC itu PIC ini kan. Oke, ini saya masukkan ke sana. Semua yang ada di select tetapi tidak kena agregat harus masuk di grup by. Gitu ya. Oke, ini jadi rekornya bertambah karena di sini ada PIC-nya. Sudah ada 2 orang di tahun 2022 gitu ya. Oke, kita sudah dapat nih yang nomor 4. Nomor 4 sudah oke. Oke, ini sudah oke. Ini nggak usah tulis dah. Nomor 5 sekarang. Rekor dan total omset per bulan. Nah, ini per bulan nih. Nah, kita pakai yang ini tadi. Untuk yang nomor 5 ya. Untuk kasus 5. Nah, itu kita akan mengambil yang ini tadi. Ini penyusunannya. Sekarang yang dipakai hanya rekor dan total omset. Gitu ya. Nah, katanya seperti kan rekor dan total omset tuh yang dipakai. Nah, kemudian yang di sini yang dipakai adalah per bulan. Per bulan, berarti ini saya ganti nih, jadi periode. Mana tadi ini periode. Kemudian dia pakai kode gerai, berarti bukan PIC tapi ini G. Gitu ya. Oke, jadi bagian ini sampai di sini, ya kan? Itu bunyinya begini nih. Ini periode dan G, karena dia ada di bagian select yang tidak dikenai oleh agregat, maka dia harus ada di grup by. Ya, ini dapat hasilnya. Situ ada 55 baris per bulannya, gitu ya. Kemudian kalau dari sini kita bisa melanjutkan untuk rekor. Ingat ya, untuk rekor yang ada sisa penjualannya. Kalau untuk rekor, berarti kan harus pakai where. Karena yang difilter adalah rekornya, maka dia harus setelah from sebelum group by. Where-nya berdasarkan PC sisa. Oke, yang dia itu lebih dari 0. Ya kan? Nah, ada sisanya. Tetapi PC sisa ini kemarin kan kita tahu itu bisa jadi ada yang 0, maka kita pakai is 0. 0 dia lebih dari ini. Yang 0 kita anggap 0. Itu ya. Kalau sampai di sini ini jumlahnya sudah semakin sedikit. Lalu sama berarti yang ini udah totalannya masih totalannya ya, belum difilter lagi ya. Semuanya masih tetap gitu. Kan? Cuman jumlah rekornya ini aja nih yang berubah nih kayaknya. Kalau ini ada, ini kan jumlah rekor sudah berkurang. Kemudian mestinya berkurang itu sudah. Kemudian di sini rata ekor ayam, ya kan? Yang berdasarkan ini kan filter lagi. Kalau filter sudah berdasarkan rata, berarti pakai agregat function. Maka di sini kita pakai having. Having dari AVG-nya rata ekor ayam. AVG-nya ekor ayam ini lebih dari 50 gitu ya. Oke. Kayak yang keluar hasilnya cuma tinggal 1 gitu ya. Itu ceritanya. Oke. Nah, sekarang ini misalnya saya tampilkan di sini si AVG ekor ayamnya juga bisa.
Ingat ya, ini yang saya having itu nggak tampil di sana loh ya. Ini juga bisa saya tampilkan di sini. Ini tuh 21 ya. Havingnya saya off gitu. Nah, ada yang aneh di sana. Rata-rata saya bulat semua. Kenapa? Karena ekor ayam itu adalah integer semua. Kalau dia membuat supaya rata-ratanya akan ada koma-komanya, maka seekor ayam harus diubah jadi float. Jadi ada cache di sini, s float begitu. Nah, nanti akhirnya hasilnya akan jadi beda tuh. Nah, ini rata-ratanya. Nah, ini mau kita pakai di sana juga bisa. Kita akan letakkan di sini mengganti mana tadi ekor ayam ini juga bisa. Oke, kita bisa terapkan. Skip, hasilnya jadi lebih banyak. Oke, ya, ingat ya perbedaan tipe data saja bisa mempengaruhi hasil loh. Nah, kalau mau diulang ya, ini saya matikan. Nah, ini biar ada satu lagi AVG ekor ayam. Gini ya. Jadi disinilah kenapa kita itu harusnya memahami tipe data karena dia memang dampaknya nggak main-main. Ini data AVG dari integer bilangan bulat. Oke, yang satunya itu real. Ini AVG real. Ini AVG floating. Gitu ya. Jadi tipe data aslinya ekor ayam itu adalah integer. Kalau dia di AVG dia akan hasilnya integer juga tuh. Oke. Nah, ini bisa kita bisa hilang arahnya. Kan secara rata di dalam satu bulan itu bisa jadi dia dalam bentuk koma-koma. Realnya ayamnya harusnya bulat, nggak ada tanda-tanda gitu ya. Tapi kan kita kan hanya ingin tahu rentang. Kalau rentang maka kita harus mengubahnya ke float. Setelah di float nanti yang difilter adalah berdasarkan floatnya, gitu ya. Kalau berdasarkan floatnya dia akan ada hasilnya banyak. Oke, karena dia bilangnya lebih dari 50. Oke, 0,03 ini lebih dari 50. Kalau 50 tidak lebih dari 50 ya. 51 pasti dapat. Oke. Nah, jadi kalau ini kita nggak pakai cache as float ini, dia langsung ekor ayam begini. Dia hanya berdasarkan kolom APG dari ini nih. Ya kan? Maka dia akan keluar hanya satu di sana. Ini dia bilangnya 50 ekor atau lebih gitu kan, untungnya begitu, maka ini masih bisa masuk. Oke, ingat ya, tadi sengaja ini saya masih belum pakai yang atau lebihnya loh ya, baru ekor ayam ada 50 gitu ya, rata ekor ayam adalah 50 ekor gitu ya, atau lebih. Nah, kalau tadi lebih 50 ekor nih, supaya supaya kita bisa lihat perbedaannya ketika difloatkan dengan yang tidak difloatkan. Hmm? Jadi kasus ini sebenarnya bagusnya begini. Oke, ini baru lebih dari sama dengan, gitu ya. Yang ini tidak perlu ditambahkan, yes, vitaminnya. Nah, kira-kira gitu. Untuk 5 sudah selesai. Ya, nanti mungkin pembahasan berikutnya kita bisa melihat kita bahas tentang window function, bagaimana sih fungsi agregat ini bisa kita pakai per kelompok, membuat running total, membuat selisih antar periode, membuat selisih dengan baris sebelumnya dan segala macamnya itu ada di window function gitu ya. Sudah nggak pakai group by lagi nanti jadinya. Jadi kalau group by hanya bisa membentuk satu kelompok, ingat ya, sebuah pengelompokan itu pakai group by. Oke, sedangkan komputasi di window function itu bisa membuat banyak pengelompokan. Jadi kita mengagregat dengan berbagai macam pengelompokan itu bisa dilakukan, gitu ya. Ceritanya gitu ya, kira-kira sampai sini dulu aja deh ya. Terima kasih ya. See you.